Ada treatment khusus nggak biar dia cepat kawin dan bertelur? Ada treatment khusus biar dia cepat kawin dan bertelur. Ada. Rahasia. Selamat malam teman-teman, nama saya Mip Ansari. Teman-teman bisa cek di saya di Facebook saya Mip Ansari, atau Instagram saya Mip Ansari, atau Kandang Scooby-Doo Palangkaraya. Saya peternak pulp dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar video ini terus maju, agar channel ini terus maju dan bisa bermanfaat bagi teman-teman peternak pulp kokatil. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang juga masuk DM-nya ke saya. Terus ada teman-teman juga nanya di komen-komen Facebook, Instagram. Biasanya parkit Australia itu makan apa? Parkit Australia itu makan biji-bijian. Biasanya dia makan biji-bijian, jenis biji-bijian atau kacang-kacangan. Bijian itu bisa millet merah, millet putih, canary seed. Kalau jenis kacang-kacangan bisa menggunakan kacang tanah, kacang hijau. Dia juga makan sayuran. Sayurannya seperti kacang panjang, sawi, kangkung, dan juga jagung. Atau pelet buah dari merek-merek tertentu seperti Joprime, Spring. Pakannya bisa beli di mana? Pakannya bisa beli di toko-toko pakan terdekat di daerah Anda. Pakan itu juga bisa dipesan di toko online atau pesen sama saya. Linknya ini di bawah ini. Linknya ada di bawah. Apa perbedaan jantan dan betina? Ayah kok kurang berenergi ya, kayak lemes, pada nggak kayak tadi kan? Apa perbedaan jantan dan betina? Jantan dan betina itu bisa dibedakan dalam mutasi-mutasi tertentu. Pada mutasi-mutasi tertentu, jantan betina itu bisa dibedakan melalui warnanya atau ciri-ciri visualnya, itu bisa dibedakan dalam mutasi tertentu. Namun ada juga mutasi-mutasi tertentu yang tidak bisa dibedakan melalui visualnya. Jadi teman-teman menggunakan DNA sexing. Sekarang DNA sexing sudah ada di kota-kota di Indonesia. Berapa jangka waktu sampai telurnya menetas? Parkit Australia menetas biasanya normalnya di hari 18. Jadi masa inkubasi telur, masa pengeraman telur itu 1 sampai 18 hari menetas. Kalau dia lebih dari 18 hari berarti suhu terlalu dingin, atau dia lebih cepat dari 18 hari berarti suhu terlalu panas. Jadi telur kokatil itu menetas di 18 hari. Apa yang harus dilakukan kalau telurnya udah menetas? Kalau telur udah menetas, yang dilakukan kokatil ya dimakanin lah, dikasih makan. Bagaimana cara memberi makan parkit Australia yang baru lahir? Cara memberi makan parkit Australia yang baru lahir itu dimakanin lewat mulut, jangan dimakanin lewat tangan ya. Cara memberi makan parkit Australia yang baru lahir itu bisa menggunakan sendok. Nah, nanti ada pakan lolo khusus, beberapa macam merek yang bagus. Biasanya di teman-teman peternak itu pakainya Kaiti. Nah, Kaiti itu kalau menurut saya sendiri, saya pribadi, Kaiti itu adalah pakan lolohan yang paling aman untuk anakan burung, anakan kokatil. Jadi teman-teman bisa menggunakan sendok untuk melolohnya. Nanti kita akan bahas lebih spesifik di video berikut. Apa yang tidak boleh dimakan oleh parkit Australia yang baru lahir? Yang tidak boleh dimakan oleh parkit Australia yang baru lahir itu batu, pasir, dan gula aren. Bukan. Jadi yang mungkin maksudnya pertanyaannya apa
makanan yang bagus untuk anakan parkit Australia yang baru lahir. Nah, kalau saya pribadi saya menggunakan merek Kaiti sama CD Celana dalam. bukan. Jadi saya menggunakan Kaiti sama celana dalam, bukan. Kaiti sama CD untuk pakan lolohannya. Pada usia berapa parkit Australia bisa terbang? Parkit Australia bisa terbang kalau di saya rata-rata dari usia 4 sampai 5 minggu. Dari usia 4, 5 sampai 6 minggu parkit Australia udah mulai belajar terbang. Dia akan mahir terbang di usia 1,5 bulan atau di usia 6 minggu. 6 minggu rata-rata parkit Australia udah bisa terbang. Gimana cara menjinakkan parkit Australia? Parkit Australia nggak usah perlu dijinakkan menurut saya, karena menjinakkan parkit Australia menurut saya hanya akan menyakiti burung tersebut. Jadi parkit Australia tidak usah dijinakkan. Teman-teman, parkit Australia itu akan jinak sendiri kalau teman-teman memeliharanya dari kecil, ataupun teman-teman memeliharanya walaupun udah besar, dia tetap akan bisa jinak dengan jalannya waktu. Teman-teman merawatnya, mengasih makan, kasih minum, itu akan jinak sendiri. Jadi jangan dijinakkan paksa sesuai keinginan kita. Burungnya harus gini loh, burungnya harus gini loh. Jangan, kasihan burungnya. Parkit Australia bisa dikawinkan pas umur berapa? Parkit Australia itu mulai kawin atau mulai birahi di usia 8 bulan dan 9 bulan. Dia akan produktif untuk mencari pasangan di usia 1 tahun. Jadi sebaiknya matangkan usianya di usia 1 tahun, baru teman-teman melakukan perjodohan dan proses perkawinan dan selanjutnya. Di mana kita bisa membeli parkit Australia? Parkit Australia rata-rata sudah ada di seluruh kota di Indonesia. Jadi di Pulau Jawa, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, semua peternak ada. Teman-teman peternak di seluruh Indonesia ada. Khusus teman-teman Kalimantan belinya sama saya. Jangan lupa. Ada treatment khusus nggak biar dia cepat kawin dan bertelur? Ada treatment khusus biar dia cepat kawin dan bertelur. Ada. Rahasia. Ciri-ciri yang ditimbulkan kalau parkit Australia sedang sakit. Parkit Australia itu ciri-ciri sakitnya biasanya parkit Australia ciri-ciri sakitnya dia biasanya diem, mata berair, temboloknya nggak turun, merinding kedinginan, kurus banget, nyilet, muntah, macam-macam. Tergantung diagnosa penyakitnya apa, ciri-cirinya juga bermacam-macam. Nanti kita bahas lebih spesifik tentang mengenai penyakit yang biasa diderita oleh parkit Australia. Kalau sakit obatnya apa? Kalau sakit obatnya tergantung sakitnya apa. Jadi kita diagnosa dulu sakitnya, indikasi sakitnya ini, baru kita bisa menentukan obatnya ini. Tapi untuk lebih amannya teman-teman jangan jadi dokter deh. Jadi teman-teman mending panggil dokter hewan, biar dokter hewan, percayakan dengan dokter hewan untuk menangani penyakit burung peliharaan Anda. Jadi jangan sok-sokan jadi dokter. Ayah jadi dokter. Ayah juga suntik sendiri. Parkit Australia kan ada yang disebut free fly tuh. Itu maksudnya gimana? Free fly maksudnya terbang bebas. Jadi ada latihan-latihan tertentu parkit Australia bisa diajak bermain terbang bebas. Biasanya dia terbang bebas simpelnya gini. Free fly itu simpelnya gini. Kita main, kita lempar dia di alam luas, nanti dia terbang-terbang dan balik lagi ke kita. Intinya dia ada ikatan antara burung sama pemiliknya. Nah, itu biasanya dinamakan bonding antara burung dan owner. Free fly itu gitu. Gimana cara memandikan parkit Australia? Parkit Australia bisa mandi sekitar, biasanya kalau saya pelihara parkit Australia biasanya 2 bulan dia pengen mandi. Dia mandi bisa nyebur di tempat minum, nah itu tanda dia pengen mandi.
Cara memandikannya mudah. Teman-teman siapkan bak mandinya sebesar mangkok gitu, sebesar badannya. Nanti diisi air, ditaruh di dalam kandang atau disemprot. Dia ada yang pengen mandi tiap hari, ada yang 3 hari sekali gitu. Ada komunitas tersendirinya nggak di Indonesia? Di Indonesia banyak sekali komunitas-komunitas Falcokatil. Palangkaraya, kandang Scooby-Doo, komunitasnya ada. Banjarmasin, daerah Kalimantan ada. Pokoknya di setiap daerah di Kalimantan ada, di Pulau Jawa ada. Komunitas-komunitas paru bengkok, termasuk Falcokatil.